Ahli hukum pidana Salahuddin menyebut keputusan hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim. Saksi pertama yang memberikan keterangan adalah pemilik usaha CCTV. Bahwa petunjuk itu bersumber pada keterangan terdakwa. Menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya. Yang pertama adalah harus disebutkan perbuatan pidana plus melawan hukum. Memasuki tahap pembuktian. Mahkamah Agung pada 8 Agustus 2023 memutuskan mengurangi hukuman Ferdy Sambo dari vonis mati menjadi penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Putusan ini menegaskan Sambo terbukti melakukan pembunuhan berencana bersama-sama dan tindakan yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Alat bukti yang menjadi dasar putusan meliputi senjata api yang digunakan, rekaman CCTV, dokumen saksi, serta foto-foto yang menunjukkan keterlibatan Ferdy Sambo dan pihak terkait dalam peristiwa tersebut. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut cukup kuat untuk menjerat Sambo atas tindak pidana pembunuhan berencana dan penghalang penyidikan. Dengan putusan ini, Ferdy Sambo menjalani hukuman penjara seumur hidup menandai babak akhir proses hukum yang menjadi sorotan publik luas. Demikian laporan singkat hasil putusan dan alat bukti kasus Ferdy Sambo. Halo Sobat Hukum, kembali lagi bersama saya Calinka. Di video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai suatu hal yang sangat penting dan diperlukan di dalam persidangan. Kira-kira Sobat Hukum bisa tebak apa yang bakal kita bahas hari ini? Di video kali ini, saya akan membahas mengenai alat bukti dalam persidangan. Kalau begitu, yuk langsung aja kita mulai penjelasannya. Sebelum kita membahas mengenai alat bukti, yuk kita mengenal apa itu hukum acara pidana. Dalam bahasa Belanda, hukum acara pidana atau hukum pidana formil disebut sebagai strafvordering. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai criminal procedure law. Dalam bahasa Prancis disebut sebagai Code d'instruction criminelle. Dan di Amerika Serikat disebut sebagai Criminal Procedure Rules. Menurut pendapat para ahli, Van Bemmelen, ia mengatakan bahwa ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Sedangkan menurut Andi Hamzah, beliau berpendapat bahwa hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu dimulai dari mencari kebenaran, kemudian penyelidikan, lalu penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana atau eksekusi oleh jaksa. Nah Sobat Hukum, tujuan dari hukum acara pidana itu kira-kira apa ya? Jadi ada 3 tujuan dari hukum acara pidana. Yang pertama, yaitu suatu kebenaran material, yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan juga jujur. Seperti yang kita ketahui, yang dikejar dari hukum acara pidana itu adalah suatu kebenaran yang material. Kemudian yang kedua adalah menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana. Kemudian yang ketiga adalah menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan agar apa? Agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana itu telah terbukti dilakukan oleh orang yang didakwa itu. Di dalam perkara pidana dikenal dengan yang namanya pembuktian. Pembuktian adalah penelitian dan penggunaan nalar atau akal sehat terhadap semua keadaan atau keterangan untuk mendapatkan kepastian, yaitu bahwa suatu tindak pidana itu apakah benar terjadi dan terdakwalah yang memang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sobat Hukum, di dalam proses pembuktian diperlukan adanya yang namanya alat bukti. Alat bukti itu mungkin sudah tidak asing lagi ya kita dengar. Nah, tapi kira-kira apa sih alat bukti yang sah Menurut KUHAP, Jadi menurut pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah itu ada 5 nih. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Oke, langsung saja kita lebih dalam membahas mengenai alat-alat bukti tersebut. Yang pertama adalah keterangan saksi. Keterangan saksi itu kira-kira apa sih? Jadi menurut pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan tentang suatu perkara pidana berdasarkan apa yang ia lihat, kemudian apa yang ia dengar, dan apa yang ia alami. Nah, menjadi seorang saksi adalah kewajiban hukum. Ada asas di dalam alat bukti yang satu ini nih, namanya unus testis nullus testis. Kira-kira apa sih unus testis nullus testis? Unus testis nullus testis di dalam bahasa Latin berarti satu saksi bukan saksi.
Dalam hukum acara pidana Indonesia, asas ini mengartikan bahwa satu keterangan saksi saja tanpa didukung oleh alat bukti yang lain ternyata tidak cukup loh untuk membuktikan suatu kejahatan. Ada pula pengecualian dari seseorang yang akan menjadi saksi. Yang pertama yaitu mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa. Kemudian pengecualian saksi yang kedua adalah anak di bawah umur dan orang yang sakit ingatan. Oke, selanjutnya adalah alat bukti yang kedua yaitu keterangan ahli. Berdasarkan Pasal 1/28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang ia memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang dari suatu perkara pidana. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa seorang ahli itu tentunya ia sudah sangat kompeten dan sudah sangat ahli di dalam bidangnya tersebut. Keterangan ahli juga bisa berupa dua sifat keterangan ahli. Yang pertama di depan sidang atau seorang ahli itu kemudian akan dihadirkan di dalam persidangan. Yang kedua itu dapat berupa juga surat. Surat itu bisa laporan tertulis yang diminta oleh penyidik. Selanjutnya adalah alat bukti surat. Alat bukti surat di dalam hukum acara pidana adalah segala sesuatu yang mengandung tanda baca yang dapat dipahami dan dimaksudkan untuk mengungkapkan isi pikiran atau informasi yang digunakan sebagai bukti di dalam persidangan. Alat bukti surat ini bisa berupa surat resmi yang dibuat oleh pejabat, kemudian surat yang dibuat sesuai peraturan, atau surat keterangan ahli. di dalam pasal 187 KUHP Mengatakan bahwa alat bukti surat itu bisa surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan juga surat yang dikuatkan dengan sumpah. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan mengenai definisi dari alat bukti surat. Kira-kira bentuk-bentuknya itu ada yang pertama, berita acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum. Misalnya seperti akta notaris atau PPAT. Kemudian yang kedua adalah surat di dalam bentuk yang diatur undang-undang, kemudian akta kelahiran, bisa KTP, bisa IMB, dan lain-lain. Juga surat keterangan dari ahli dan surat lain yang hanya berlaku jika isi dari surat tersebut itu ada hubungan dengan alat bukti yang lainnya. Selain alat bukti surat, diperlukan juga alat bukti petunjuk di dalam suatu pembuktian alat bukti. Alat bukti petunjuk adalah sebuah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana. Petunjuk yang dimaksud ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Nah, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan ini ditentukan oleh seorang hakim. Sebuah alat bukti petunjuk itu bisa digunakan ketika hakim yang mengadili perkara mencermati adanya alat bukti petunjuk dengan hati nurani serta mengkehendaki penggunaan alat bukti petunjuk tersebut sesuai dengan Pasal 188 ayat 3 KUHP. Nilai kekuatan dari pembuktian alat bukti petunjuk itu di dalam tindak pidana umum adalah adanya perbuatan, adanya penyesuaian, adanya persesuaian yang menandakan adanya dua hal kejadian atau keadaan, serta alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk dengan menggunakan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Namun alat bukti petunjuk hasil bentukan jaksa penuntut umum dan atau bantahan penasihat hukum tidak mengikat hakim. Karena pembuktian alat bukti petunjuk bentukan jaksa penuntut umum bagi hakim nilai pembuktiannya adalah bebas. Bebas yang artinya itu tergantung pada hakim apakah mengandung nilai dan akan dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam pertimbangan hukumnya atau diabaikan sepenuhnya bergantung kepada hakim itu sendiri. Dalam pasal 188 ayat 2 ditentukan secara limitatif bahwa hakim tidak diperkenankan untuk membentuk alat bukti keterangan ahli untuk membentuk alat bukti petunjuk. Namun, keterangan ahli dapat digunakan untuk tambahan bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk. Oke, langsung saja kita ke alat bukti yang terakhir yaitu keterangan terdakwa. Menurut pasal 189 ayat 1 KUHP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Lalu ada yang dinamakan dengan keterangan terdakwa di luar sidang. Menurut pasal 189 ayat 2 KUHP, keterangan terdakwa di luar sidang ini dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan dengan syarat, ada dua syarat. Yang pertama, sepanjang keterangan tersebut mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Kemudian yang kedua, sepanjang keterangan terdakwa tersebut itu didukung dengan alat bukti yang lain.
Nah, sobat hukum, ada yang dinamakan sebagai saksi mahkota di dalam perkara pidana. Saksi mahkota di dalam perkara pidana adalah saksi yang merupakan tersangka atau terdakwa yang diajukan oleh seorang jaksa penuntut umum atau JPU dalam persidangan untuk memberikan keterangan terhadap tersangka atau terdakwa lain dengan cara memisahkan berkas perkara. Adanya saksi mahkota di dalam peradilan perkara pidana karena adanya keterbatasan alat bukti yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam pembuktian perkara pidana yang dilakukan dalam bentuk penyertaan. Istilah saksi mahkota ini tidak ditemui memang di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Namun meski begitu, istilah saksi mahkota ini sering ditemui pada praktik hukum acara pidana. Baik sobat hukum, tadi kan kita sama-sama nih sudah mengetahui apa saja sih alat bukti yang ada di persidangan hukum acara pidana. Nah kemudian nih, ini yang sangat menarik dari penjelasan kali ini, bahwa saya akan mewawancarai satu narasumber ini yang sangat kompeten pada bidangnya. Karena kita berbicara tentang alat bukti. Alat bukti itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan pihak kepolisian begitu. Jadi bagaimana sih perspektif atau pandangan pihak kepolisian mengenai alat bukti yang harus disiapkan, harus dikais, harus digali, harus didapatkan begitu. Kemudian untuk dibawa ke persidangan. Oleh karena itu, langsung saja kita beralih ke sesi wawancara. Selamat menyaksikan sobat hukum. Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Calinka. Di kesempatan ini, saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan. Kepada sebelumnya, mungkin boleh perkenalkan dulu nama dan juga pekerjaannya. Baik Mbak Calinka, selamat siang. Saya Ibtu Gianju Mario selaku Kasat Reskrim Polres Halmahera Selatan, Polda Maluku Utara. Baik Mbak Calinka. Baik, sepertinya Bapak Jumario sudah sangat kompeten dalam bidangnya untuk akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Baik, kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana proses pengumpulan alat bukti dilakukan oleh kepolisian dalam penyidikan suatu tindak pidana? Oke, baik Mbak Calinka. Pertanyaannya menarik. Bagaimana proses pengumpulan alat bukti dilakukan oleh kepolisian dalam penyidikan suatu tindak pidana ya? Ya, jadi dalam pengumpulan alat bukti ini merupakan proses penyidikan kami yang dilakukan di kepolisian dengan tujuan jelas untuk membuat suatu terang, suatu peristiwa pidana dan menemukan siapa pelakunya secara sah menurut hukum. Itu dalam KUHP diaturnya seperti itu. Proses ini biasanya kita awali dengan laporan atau temuan awal, di mana kita akan menindaklanjuti dengan penyelidikan dan peningkatan status menjadi penyidikan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. Nah, itu bukti permulaan yang cukup itu apa? Itu di 184 KUHP itu jelas ada, dan dalam tahap penyidikan ini kami mengumpulkan alat bukti dengan berbagai metode ya. Antara lain kita melakukan pemeriksaan saksi, pemeriksaan barang bukti, penggeledahan, permintaan keterangan ahli, hingga rekonstruksi kalau jika dibutuhkan dalam suatu tindak pidana. Ya, semua kegiatan ini kita lakukan berdasarkan ketentuan KUHP dan peraturan dari internal Polri sendiri. Ya, serta melakukan mengedepankan prinsip legalitas dan akuntabilitas. Ya. Jenis alat bukti yang kami himpun juga beragam, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, hingga keterangan dari tersangka itu sendiri. Ya, kami pastikan bahwa setiap alat bukti yang dikumpulkan itu memenuhi syarat formil dan material sehingga sah dan dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Ya, mungkin kira-kira itu tanggapan dari kami penyidik, Mbak Calinka. Ya. Ya, baik, oke. Sangat lengkap ya penjelasan dari Pak Jumario. Baik, pertanyaan yang kedua, langsung saja. Pertanyaan yang kedua yang terakhir adalah apa tantangan yang mungkin sering dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengelola dan juga menyajikan alat bukti di persidangan? Baik, tantangan kami ya, penyidik atau penyelidik yang dalam mengelola dan menyelidikkan alat bukti di persidangan ya, kira-kira gitu ya. Itu sebagian besar tantangan kami itu
terletak ada dua hal. Pertama tuh aspek teknis dan prosedural, dan yang kedua adalah kepercayaan publik dan integritas proses. Di mana secara teknis kami sering dihadapkan dalam situasi di mana alat bukti harus dikumpulkan dengan cepat, namun harus tetap dengan prosedur hukum. Ya, misalnya melakukan penyitaan harus disertai surat perintah, penggeledahan harus melibatkan saksi, dan barang bukti digital harus diolah dengan dukungan ahli forensik. Ya, tantangannya ya seperti di daerah yang keterbatasan fasilitas atau teknologi ini ya tentu menjadi tantangan tersendiri. Ya, selain itu juga untuk menyajikan alat bukti di persidangan pun bukan hanya soal membawa barang bukti fisik ke ruang sidang, tapi juga bagaimana kita menjelaskan relevansi antara kronologi dan legalitas alat bukti itu ya, secara logis dan meyakinkan di hadapan majelis hakim. Ya. Bila proses perolehannya tidak sah, alat bukti itu bisa dikesampingkan dan ini tentu berdampak pada kekuatan pembuktian kasus tersebut ya. Oleh karena itu, kami terus memperkuat kompetensi penyidik dengan pelatihan, pembekalan forensik, pemahaman secara hukum, ya, serta peningkatan kerjasama lintas instansi. Ya. Intinya ingin memastikan bahwa setiap alat bukti yang kami sajikan dalam bentuk yang dapat dipercaya, sah menurut hukum dan mampu mendukung keadilan dan substansial di persidangan. Ya, kira-kira gitu, Oke, Pak Salinka. terima kasih atas waktu dan juga kesempatan, juga jawaban yang sangat insightful. Mungkin pendengar Sobat Hukum juga bisa mendapatkan informasi yang sangat pasti dan juga valid dari pihak kepolisian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Jumario. Selamat siang. Baik Sobat Hukum, dari penjelasan tadi, apakah Sobat Hukum mendapatkan insightful baru? Ya, tentu saja. Kalau misalnya Sobat Hukum dapat insight baru, boleh komen di bawah ya. Karena tadi adalah penjelasan dari pihak kepolisian tentang bagaimana nih mengumpulkan alat bukti untuk kemudian akan dibawakan ke dalam persidangan. Nah, kita sudah sampai di akhir dari penjelasan video kali ini. Aku berharap kita semua mendapatkan insight baru nih tentang alat bukti di dalam persidangan hukum acara pidana. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya bagi kita semua. Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya.